Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Bakat Jali. Sahabat Bapak Ibu dimana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan, kebahagiaan, dan limpahan rezeki dan anak yang soleh solihah. Amin, amin, amin. Sering kita mendengar tentang madu lebah. Sering kita mendengar tentang madu lebah, yaitu yang palsu dan yang tidak palsu. Kemudian sahabat, sekarang saya ada di lokasi tempat ternak lebah, yaitu di belakang rumah saya sendiri. Akan tapi maaf sahabat, ini bukan milik saya, tapi milik sahabat saya, namanya Mas Malik. Dia orang Pati. Kemudian dia mempunyai banyak tempat, ada 4 grup atau 4 tempat yang semuanya mencari makan bunga randu. Apabila bunga randu sudah habis, apia karet, bunga kelengkeng, bunga jambu, dan lain sebagainya yang bisa dibuat untuk jadikan makanan untuk madu lebah sebagai makanan. Jadi karena dia sudah berpengalaman 25 tahun menekuni di perlebahan, maka saya meyakini bahwa dia punya pengalaman mana yang madu palsu dan mana yang tidak palsu. Sehingga sahabat, perlu saya tahu mana yang palsu dan tidak palsu, kemudian saya jadikan konten yang isinya untuk memberi pelajaran, inspirasi kepada sahabat-sahabat. Jangan sampai ikut-ikutan tentang palsu dan tidak palsu, yang apabila tidak tahu rumusnya, tidak tahu ilmunya, akan menyesatkan orang. Karena saya meyakini Mas Malik ahlinya di perlebahan 5 tahun, maka sudah barang tentu dia dengar berbagai macam suara orang, suara di luar sana, baik itu yang tidak tahu maupun yang tahu. Dan insya Allah mereka yang tahu tentang madu itu asli dan tidak, mesti dia orang yang paham dan yang ngerti palsu. Ayo kita ikuti bersama. Karena ternak madunya ini ada di dekat rumah, di belakang rumah, di samping rumah, maka sudah barang tentu sejak awal sampai akhir panen berkali-kali, sehingga tahu cara pemrosesan pengambilan madu lebahnya, sehingga dengan mata saya sendiri akan tahu melihat proses pengambilan madu dan hasilnya. Saya dikasih ya, ini dikasih berbagai macam botol ini ya, ini berbagai macam botol ini, dan juga ada yang juga ini yang beli ya, ini yang beli ya, ini madu dari Sumatera ya. Kemudian madu di samping itu juga ada madu yang dihasilkan kampung sini juga ya. Seperti madu ini yang mencari bunga randu, kemudian bunga karet, kemudian bunga kelengkeng, bunga rumput, bunga jambu, bunga rambutan. Itu berbagai macam jenis madu yang punya merek sendiri-sendiri, sehingga memang ada kesulitan tersendiri untuk membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Akan tapi sering kita lihat bahwa, kita sering dengar bahwa di tepi-tepi jalan atau di YouTube maupun di Facebook, semuanya mengatakan bahwa madu yang dimiliki adalah asli. Tapi sebenarnya sahabat, itu benar, akan tapi juga ada yang palsu, Jadi ini testimoninya atau caranya untuk tahu
bagaimana apakah ini asli semua atau ada yang palsu, itu mudah sekali. Coba yuk kita ambil 1 sendok dulu. Kita ambil 1 sendok dulu. Seperti ini sahabat madunya. Seperti ini madunya. Jadi bening, agak ke kuning-kuningan, ada coklatnya. Dan ini coba dirasakan dulu, dimakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa, kalau saya tidak ahli madu, maka ini ada terasa, bisa mengatakan ini campur. Manisnya tidak seperti madu asli kampung ya. Madu yang tidak diternakkan. Jadi ini rasanya menurut saya. Kemudian ada testimoni yang seperti ini, madu yang tidak atau yang asli. Ini korek api. Ini korek api sahabat. Coba saya masukkan ke madu ya, ke madu. Ini sudah basah. Nah, ini sudah basah. Apabila hidup, maka sering dikatakan itu asli. Tapi ini tidak bisa untuk standar tes-tesan seperti itu, sahabat. Itu hanya akal-akalan. Memang kalau ini dimasukkan ke air, ya jelas tidak akan hidup. Tapi kalau madu dicampur dengan gula, meskipun madu itu dicampur dengan gula, dia akan tetap hidup. Ya, hidup kan. Jadi tetap hidup. Tapi kalau dicampur dengan gula, sirup, madu itu, dia akan tetap hidup. Itu untuk ngetes yang pertama. Jadi tes model dengan korek api seperti itu tidak valid. Hidup atau tidak hidup itu tidak bisa untuk ngetes itu madu asli apa tidak. Karena meskipun madu asli dicampur dengan sirup, gula, tetap masih hidup. Kecuali murni air, tidak akan hidup. Kemudian cara ngetes yang kedua, ini sahabat, cara ngetes yang kedua pakai tisu. Ini agak mendekati kebenaran ya, tapi ini tidak untuk membuktikan palsu atau tidak. Contohnya seperti ini. Kita ambil kemudian tisu itu kita taruh di lapak, kemudian madunya kita tumpahkan.
biarkan sebentar. Ini akan ditemukan ya, madu meskipun itu asli tapi kandungan airnya tinggi. Karena apa? Ini dites dengan tisu, maka serapannya ini terlalu banyak. Ini serapannya terlalu banyak ya, jadi airnya kelihatan banyak. Tapi ini tidak bisa untuk menentukan, tes-tesan seperti ini tidak bisa menentukan palsu apa tidak. Tapi bisa untuk menentukan, tes-tesan tisu seperti ini ya, tisu seperti ini seperti ini, tisu seperti ini bisa untuk ngetes karena apa, sebaran airnya luas banyak, untuk mengetes kandungan airnya sedikit apa banyak, meskipun madu itu asli. Memang karakter madu itu kandungan airnya ada yang hanya 0%, ada yang hanya sekian persen ya. Itu tergantung musimnya, jenis yang dimakan madu lebahnya, dan juga lebah kampung ya, lebah kampung yang tidak dipiara. Yang tidak dipiara dia umumnya dia nempel di kota atau di tembok rumah atau di mana-mana, itu kadar airnya cuma sedikit. Tapi kalau model mata lebah yang seperti ini, yang diternakkan seperti ini, pindah-pindah mencari bunga, itu bagaimanapun kadar airnya cukup tinggi. Jadi dengan tes-tesan seperti ini, tisu itu tidak bisa untuk menentukan asli apa tidak. Itu sahabat. Kemudian ada tes-tesan yang paling terakhir ya. Semua jenis madu ini, baik yang karet, kemudian madu randu, ini yang madu randu yang besar ini, madu randu, kemudian madu klengkeng ya, kemudian madu klengkeng, kemudian madu ini madu klengkeng, kemudian madu apa, jambu ya. Semuanya kalau dimasukkan ke dalam freezer ya, semua jenis madu baik itu yang randu, apia atau karet, atau aceh, rambutan, maupun klengkeng, rerumputan, maupun jambu, semuanya kalau dimasukkan di dalam freezer, maka semuanya akan mengkristal. Semuanya akan mengkristal seperti gula pasir ya. Akan tapi yang madu randu ya, yang seperti belakang madu lebah yang belakang rumah ini, kemudian yang botol besar ini, itu madu randu, semuanya akan mengkristal seperti gula pasir. Akan tapi kecuali ya, ini kecuali madu randu, kecuali madu randu. Nah, orang yang tidak tahu, yang tidak mengkristal ini dianggapnya madu palsu. Padahal tidak. Ini menurut ahlinya. Kemudian yang paling terakhir ini yang madu asli, madu palsu dan asli tadi. Semuanya yang madu asli sudah saya jelaskan
tadi. Kemudian bagaimana madu yang palsu? Madu palsu adalah madu yang dibuat khusus membuat palsu, artinya tiruan madu yang dibuat dari apa saja terserah ahlinya, karena ada ahlinya yang tidak tahu memang itu dikatakan madu asli, tapi sebenarnya palsu. Jadi tanpa ada campur tangan, madu lebah. Jadi memang madu itu persis seperti madu, rasanya seperti madu, bisa dibuat dari gula, bisa dibuat dari bunga-bungaan, bisa dibuat dari apa saja karena ada pakarnya, ahlinya, dan itu dibuat. Jadi sama sekali tanpa ada campur lebah madunya, tanpa ada campur tangan lebah madunya. Jadi memang murni pemalsuan. Tapi dikatakan pemalsuan juga nggak mau, karena dia memang sengaja membuat madu tiruan. Jadi tidak madu asli. Madu asli adalah campur tangan lebah madu. Kalau madu yang palsu tanpa sama sekali campur tangan lebahnya. Itu yang pertama. Ada memang yang beredar di pasaran, yaitu madu palsu. Istilahnya madu palsu karena dikontradiksikan dengan madu asli. Itu yang pertama, adalah memang murni, ya, memang murni tanpa campur tangan lebah. Kemudian juga madu asli, ya, madu asli murni seperti ini, meskipun rasanya juga macam-macam, ya, dicampur dengan gula, dicampur dengan sirup, ya, untuk kuantitasnya semakin banyak, karena sulit dirasakan, dibedakan asli dan palsu. Oleh karena itu sahabat, yang perlu diketahui bahwa madu asli apa tidak asli itu sebenarnya siapa yang menjual, siapa yang menjual kepada sahabat, dan sahabat beli dari siapa. Itu palsu atau tidak palsu adalah dari penjualnya yang Anda percaya, dan kepercayaan Anda terhadap penjual itulah yang menentukan nanti palsu apa tidak. Kalau tidak terpercaya pembeli itu, bisa jadi madu seperti ini dicampur dengan gula putih atau digunakan sirup dan lain sebagainya. Tidak hal yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin membuat madu khusus palsu yang persis seperti madu atau yang rasanya persis madu. Itu adalah pakar ahlinya. Jadi yang membedakan sebenarnya semuanya itu madu palsu atau tidak palsu hanya laboratorium yang bisa membedakan. Hanya laboratorium yang bisa membedakan ini palsu, ini asli. Kalau orang umum, orang awam, saya meyakini tidak bisa membedakan. Itulah yang beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan Mas Malik, pemilik madu yang selama 25 tahun menekuni di perlebahan, di permaduan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat, memberi pelajaran kepada sahabat yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.